Artinya diberikan surat dan perintah membawa. Hukuman tindak pidana aborsi cuma maksimum 5 tahun. Sementara di lain pihak hukuman hubungan untuk dengan cewek di bawah umur hukumannya maksimum 15 tahun. Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Fadel Bajideh terancam hukuman 15 tahun penjara atas dugaan persetubuhan dan aborsi usai dilaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nama Fadel sudah beberapa hari ini ramai diperbincangkan. Ketidakhadiran Fadel ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai klarifikasi kini mengundang spekulasi. Mungkinkah Fadel akan dijemput paksa dan akan dipidana dengan hukuman berlapis sebagaimana yang dituduhkan Nikita Mirzani? Apa kata pakar hukum menanggapi kasus yang dihadapi Fadel saat ini? Di dalam proses panggilan ya, ini kan sudah masuk dalam proses panggilan, artinya panggilan klarifikasi atau wawancara, di mana panggilan pertama ini dimintai keterangan berdasarkan adanya laporan. Nah, harusnya di dalam panggilan pertama ini Fadel bisa hadir. Tapi kalau memang tidak bisa hadir, kalaupun sakit, tentunya ada alasan yang kuat. Apakah dia sakit dan harus ada surat dokter yang menyatakan bahwa dia sakit. Nah, kalau memang dia tidak memberikan surat sakit, maka di dalam waktu biasanya 1 minggu ya, nanti ada panggilan kedua, klarifikasi. Ya. Kalau memang panggilan kedua pun dia tidak juga ya memenuhi panggilan daripada pihak kepolisian untuk bisa menjelaskan semua apa yang sudah dilaporkan ya oleh pelapor, tentunya proses ini naik ke tingkat selanjutnya, artinya tingkat sidik. Itu yang akan dilakukan biasanya oleh penyidik ya untuk bisa mengembangkan kasusnya. Nah, ini semakin terang kan bahwa kasus ini orang ini dipanggil secara surat berkali-kali tidak hadir, ya tentunya polisi berhak untuk bisa menjemput nantinya seperti itu. Artinya diberikan surat dan perintah membawa. Hukuman tindak pidana aborsi cuma maksimum 5 tahun. Sementara di lain pihak hukuman hubungan untuk dengan cewek di bawah umur hukumannya maksimum 15 tahun. Jadi jangan terlalu memikirkan aspek aborsi karena cuma 4 tahun. Hubungan walaupun mau sama mau, kalau ceweknya masih di bawah umur, ancaman hukumnya 15 tahun. Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Nikita Mirzani tidak main-main ingin memenjarakan Fadel. Jika perlu, keluarga Fadel juga akan diseretnya. Sedikitnya 11 orang saksi sudah dimintai keterangan. Terbaru, Nikita mengajukan 2 saksi lagi yang disebut-sebut sebagai saksi mahkota yang mengetahui persis apa yang dilakukan Fadel terhadap Loli, terutama di bulan April dan Juni. Karena hal itulah, Nikita dikabarkan akan kembali menambahkan pasal terhadap Fadel. Dengan kata lain, Fadel disangkakan dengan pasal berlapis. Lantas, sudah sejauh mana pemeriksaan saksi yang dihadirkan Nikita untuk menguatkan laporan yang sudah dibuatnya? Ada 11 orang yang sudah diperiksa, kemudian kemarin juga dari kuasa hukum NF sudah mengajukan 2 orang lagi untuk diperiksa atau memberikan keterangan. Ya, yang tahu penyidik ya. Nanti yang tahu. Nanti kita kembali cek ya. Itu memang keterangan yang kita harapkan
dari saksi itu yang kita kumpulkan, ya. Tidak terlepas dari anaknya siapa atau siapapun, yang jelas dia melihat, mendengar, mengetahui kejadian yang sudah dilaporkan. Nah itu intinya dari penyidik, karena memang perjelas kasus yang dilaporkan. Masih saksi yang melihat, mendengar. Nanti kalau nanti kita pasti memeriksa saksi-saksi ahli. Prosesnya sudah bergulir, saksi-saksi sudah dihadirkan. Bahkan ada tambahan saksi 2 yang menguatkan. Tentunya di situ dilihat apakah dari proses saksi yang dimintai keterangan, tentunya di sini kan dikembangkan. Setelah dikembangkan, bahkan juga dibuka handphone, ada petunjuk-petunjuk dan adanya suatu delik pidana baru. Tentunya di sini pasal-pasal baru udah menanti nih untuk bisa ditambahkan pasal-pasal berlapis daripada pasal yang sebelumnya. Nah, ini yang kemarin sudah dinyatakan oleh NM tentunya, bahwa ada beberapa bukti-bukti yang menguatkan, bahkan memberikan satu kejutan yang sangat membuat marah, ya. Membuat marah artinya sangat amat ini sudah keterlaluan, ya, ibaratnya seperti itu. Nah, tentunya ini kita lihat juga apakah ini ada delik aduan pasal baru atau tidak. Nah, kalau memang bergulir kepada pasal yang sudah dilaporkan, ya tentunya pasal itu semakin kuat. Jadi faktor kuat itu yang menentukan itu adalah bukti. Nah, bukti ini ada handphone tadi. Yang kedua itu fair visum et repertum. Hasilnya kan sekarang ini lagi nunggu nih. Nah, ini kalau sudah ada dan memang sudah dilihat semakin kuat, maka ini meyakinkan pihak penyidik untuk bisa cepat melakukan tindakan proses selanjutnya, sehingga ini nggak terlalu berlama-lama kasus ini, karena menjadi perhatian publik. Kalau proses hukum saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Jadi kita mencari keadilan sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan undang-undang, membuat laporan polisi dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Prosesnya seperti apa kita serahkan sepenuhnya dan kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Sudah masuk pemeriksaan, nanti bagaimananya biar Ibu dari Kepolisian Jakarta Selatan aja yang bicara. Nikita memang terlihat garang dan penuh kontroversial. Namun, menyangkut anak, jangan coba-coba mengujinya. Nikita akan menghadapi siapa saja yang berani mengganggu anaknya. Semua itu dilakukan Nikita sebagai bentuk cinta seorang ibu terhadap anaknya. Salah satu yang pernah menjadi korban amukan Nikita ialah pengacara Indra Tarigan yang harus mendekam dalam tahanan usai mengedit foto anak Nikita, LM. Jadi, apa yang dilakukan Fadel terhadap LM bagi Nikita tidak ada ampun, apalagi kata damai. Keluarga besarnya sudah bulat mendukung Nikita memenjarakan Fadel untuk memberikan pelajaran. Oleh karenanya, Nikita mengingatkan jangan bermain-main dengan kasus yang dilaporkannya saat ini. Saya marah. Kalau dibilang marah, saya ini pamannya. Kalau di negara ini tidak ada hukum, mungkin hukum rimba, tapi enggak. Nggak mau saya hukum rimba. Kejadian di mana Laura itu fotonya diedit dan segala macam. Iya, dia marah itu. Dia marah, dia telepon saya bersama Nikita melaporkan seseorang yang akhirnya seseorang itu dipenjara. Nah, itu dah ya, siang itu dah dulu tuh ya, gitu dah. Jadi saya aja bagaimana perlindungan Nikita terhadap anak? Ya, betul. Diedit saja mukanya pada saat itu, dia marahnya dan dilaporkan ke kantor polisi dan orang itu akhirnya dipenjara kena dia. Jangan coba-coba ganggu anak saya. Ya, ini yang terjadi. Yes. Karena anaknya diganggu, dia membuat laporan polisi. Hadapin itu pasal 15 tahun. Yes. Jadi nggak main-main. Nikita itu sangat sayang sama anaknya, tapi jangan dia walaupun kadang Anda melihat di media, tapi kalau Anda lihat terkait dengan anaknya, dia bisa mati-matian untuk membela, memperjuangkan anaknya. Anaknya jangan diganggu. Itu Nikita. Dia bisa marah sedemikian rupa apabila ada yang mengganggu anaknya. Bahkan kejadian anaknya fotonya diedit saja, urusannya sampai di kantor polisi dan orang itu masuk penjara. Kita tuh masih ngerasain sakitnya tuh gimana ngelahirin gitu loh.
Anak kita digituin, kita aja nggak berani mau ngacak-ngacak anak kita. Tiba-tiba orang tanpa hak, tanpa apa ngacak-ngacak anak kita yang masih di bawah umur. Orang tua mana, mamah mana yang mau merelakan gitu. Segalak-galaknya orang tua, macan aja, singa, anaknya diganggu aja habis. Itu binatang loh. Ini manusia gitu loh. Anaknya digituin, gue rasa sih kalau gue akan lebih parah daripada Nikita. Gue lakuin. Keren sih menurut gue lah, itulah seorang anak menunjukkan, dia juga seorang ayah, dia juga seorang emak, dia benar-benar itu ambil sikapnya itu udah paling benar. Gue bilang kasih ibu sepanjang masa ya, jadi emang apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu sudah baik sekali, udah luar biasa sekali gitu ya. Saya salut deh, saya sampai sempat speechless, nggak menyangka bahwa sosoknya Nikita Mirzani ternyata ada satu sisi yang luar biasa gitu ya, sisi seorang ibunya itu, yang sehingga akhirnya bisa mengedukasi begitu banyak orang di Indonesia bahwa kalau you punya anak perempuan, lo harus jaga gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.